Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran daring yang pertama di kelas 8 ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Nah, tahukah kalian, dalam mempelajari bahasa dan sastra, ada beberapa teks yang memiliki isi dan kegunaan yang berbeda. Tentunya kita telah lama mempelajari berbagai macam teks tersebut, mulai dari kelas 7 sampai kelas 8, yaitu dari teks deskripsi sampai kemarin kita membahas mengenai teks iklan. Nah, berbagai macam teks tersebut memiliki isi dan kegunaan yang berbeda-beda. Misalnya antara teks berita dengan teks iklan. Teks berita itu berisi dan berguna juga untuk mendapatkan informasi dan kejadian terbaru dan terakurat. Sedangkan teks iklan ini berisi biasanya mengenai barang dan jasa. Fungsinya lebih ke fungsi promosi dan jual beli. Nah, lalu bagaimana dengan teks eksposisi? Apa pengertiannya, bagaimana isinya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana juga kegunaan teks eksposisi tersebut. Maka dari itu kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Teks eksposisi apakah itu? Sebenarnya mungkin banyak dari kalian yang sudah pernah membaca teks eksposisi. Hanya saja karena kita belum tahu bentuk teks eksposisi itu seperti apa, sehingga kita tidak tahu jenis teks apa yang sedang kita baca. Dan diharapkan nanti setelah kita mempelajari teks eksposisi ini, ketika kita menemukan teks yang mirip dengan teks tersebut yang kita baca, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa teks yang kita baca tersebut merupakan teks eksposisi. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksposisi yang singkat ya. Manfaat dari sirih merah bisa kita baca terlebih dahulu. Sirih merah merupakan jenis tanaman yang dijadikan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia. Tanaman sirih merah dibudidayakan sebagai persediaan tanaman obat. Tanaman ini mempunyai banyak peranan dalam dunia kesehatan. Terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tanaman ini sering dijadikan obat untuk penyakit diabetes, MAH, kanker, dan bahkan obat ketombe. Manfaat lainnya yaitu menyembuhkan keputihan di area kewanitaan. Biasanya tanaman ini digunakan dengan memanfaatkan daunnya, lalu diolah lewat perebusan. Tanaman sirih merah memiliki kemampuan untuk menjadi obat karena mengandung senyawa aktif seperti yang terdapat dalam minyak asiri, polifen, eganor, dan lainnya. Oleh karena itu, sirih merah biasa dipakai untuk menyembuhkan beberapa penyakit dengan cara tradisional. Ini merupakan salah satu contoh dari teks eksposisi. Saya yakin sebenarnya kalian juga pernah membaca teks-teks yang mirip seperti ini. Contoh lain, manfaat melaksanakan sholat duha, atau faedah melaksanakan sholat tahajud, contoh-contoh judulnya. Ataupun juga bahaya merokok. Pernah membaca teks contohnya bahaya merokok, di dalamnya terdapat sama seperti merokok adalah dan sebagainya. Lalu di dalamnya terdapat bahaya-bahaya merokok, kemudian juga ada instruksi supaya kita, maka biasanya di kesimpulannya itu paragraf terakhirnya, maka dari itu kita harus menjauhi yang namanya rokok atau bahaya narkoba. Nah, teks-teks seperti itu merupakan teks eksposisi. Nah, pengertiannya ini dari berbagai sumber kita gabung sehingga mendapatkan pengertian ini ya. Teks eksposisi adalah teks yang memuat informasi dan pengetahuan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas, yang di dalamnya menyampaikan sejumlah argumentasi ataupun pendapat untuk meyakinkan orang lain, yang kadang-kadang disertai dengan bujukan atau persuasi.
Seperti teks barusan ya, isinya mengenai manfaat daun sirih yang di dalamnya itu terdapat argumen bahwasanya si daun sirih itu bermanfaat. Nah, itu argumen si penulis yang dikuatkan dengan fakta-fakta bahwanya telah dilakukan penelitian-penelitian. Dan di akhirnya juga ada persuasi untuk mengajak mengobati berbagai macam penyakit dengan cara tradisional menggunakan daun sirih merah. Manfaat dari mempelajari teks eksposisi ya. Manfaat teks eksposisi adalah untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang sesuatu dengan argumen yang kuat dengan tujuan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya suatu permasalahan. Itu yang barusan contoh teks yang daun sirih merah ini bermanfaat supaya orang juga yakin bahwa daun sirih merah itu memang bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit dengan cara yang tradisional dan juga alami ya, karena menggunakan bahan-bahan alam bukan bahan-bahan kimia. Nah, selain itu juga fungsi dari teks eksposisi ini, ketika kita ingin meyakinkan seseorang terhadap suatu permasalahan, maka kita bisa menyajikan apa yang ingin kita sampaikan itu berbentuk seperti teks eksposisi, itu strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Misalnya, kita ingin meyakinkan seseorang bahwasanya melaksanakan sholat duha ataupun sholat tahajud itu pahalanya besar. Maka kita bisa menyajikan bentuknya seperti bentuk teks eksposisi. Yang pertama, kita dimulai dengan tesis, yaitu pendahuluan. Biasanya berupa pengertian-pengertian dan sebagainya apa yang ingin kita sampaikan itu pada tesis. Contohnya manfaat sholat duha. Dimulai dengan pengertian sholat duha itu seperti apa. Atau pengertian sholat tahajud itu seperti apa. Lalu masuk ke paragraf selanjutnya yang ingin kita kuatkan. Contohnya berdasarkan dalil, berdasarkan hadis, berdasarkan pengalaman bahwa melaksanakan sholat tahajud atau sholat duha itu dapat apa dalam hidup kita, apakah mengubah, menambah rezeki, membuat kita lebih semangat dalam berbagai hal dan sebagainya. Kemudian di paragraf terakhirnya kita yakinkan kembali, kita simpulkan. Kemudian kita juga bisa mengajak di paragraf tersebut dengan kata-kata maka dari itu, maka dengan ini, maka berdasarkan hal yang disebutkan di atas bahwasanya sholat duha dan sholat tahajud itu memiliki banyak sekali manfaat, maka mari kita laksanakan sholat duha dan sholat tahajud. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam sebuah teks eksposisi. Atau contoh lainnya, bahaya merokok. Kita ingin meyakinkan bahwa merokok itu berbahaya, maka kita juga bisa menyajikan dalam bentuk teks eksposisi, mulai dari pendahuluan, biasanya berupa pengertian dan sebagainya, langsung masuk ke argumen-argumen, pendapat-pendapat para ahli, fakta-fakta, ilustrasi atau contoh, ataupun pengalaman-pengalaman seseorang tentang bahaya merokok. Kemudian di terakhir di penegasan ulang, kita juga bisa memasukkan ajakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka kita harus menjauhi yang namanya rokok, dan masih banyak lagi ya contohnya. Termasuk yang paling populer biasanya itu jauhi narkoba. Itu banyak sekali teks eksposisi. Nah, tabel materi. Ini beberapa hal yang akan kita pelajari di pembelajaran teks eksposisi. Untuk yang sebelumnya kita telah mempelajari pengertian ya. Pengertian dulu. Kemudian yang ini yang pertama akan kita bahas yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Yang kedua, pola pengembangan. Yang ketiga, struktur teks eksposisi. Yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kita lanjut. Ciri-ciri teks eksposisi. Jika pengertiannya tadi adalah suatu teks yang membahas informasi atau ilmu pengetahuan secara singkat yang dalamnya terdapat argumen dan juga ajakan,
Nah, lalu ciri-cirinya seperti apa saja sih atau apa yang ada di dalam teks eksposisi? Nih, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang formal. Bahasa yang formal itu bahasa seperti apa? Nanti kita di slide selanjutnya kita akan menerangkan bahasa yang formal, ciri-cirinya ya. Yang kedua, menggunakan teks yang jelas dan mudah dipahami. Nah, seperti halnya dengan pengertian tadi bahwa teks eksposisi berisi informasi dan juga ilmu pengetahuan yang dibahas secara singkat dan padat ya, dan juga jelas. Karena teksnya itu sedikit, tidak terlalu panjang, maka harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang selanjutnya ada gaya bahasa yang digunakan bersifat persuasif, artinya bersifat mengajak ya. Dominannya teks persuasi itu berisi ajakan atau bujukan. Isi teks bersifat netral dan objektif, tidak memihak dan memaksakan kehendak pada pembaca. Nah, di dalam teks posisi ini hanya berisi argumen kita terhadap suatu permasalahan, tapi tidak terlalu memaksakan bahwa si pembaca memang harus seperti itu, namun berisi ajakan. Yang bahaya merokok, tidak langsung sepihak jangan merokok karena merokok ini. Nah, tapi di dalam teksnya kita bahas secara rinci, kemudian kita berikan persuasinya bukan paksaan tapi ajakan. Nah, berdasarkan bahaya-bahaya tersebut, maka sebaiknya kita menjauhi yang namanya merokok. Bersifat fakta dan ilmiah. Nah, ini yang wajib yang ada dalam teks eksposisi. Mengapa? Karena teks eksposisi itu berupa informasi dan ilmu pengetahuan, maka harus sesuai dengan fakta. Jika informasi harus sesuai dengan fakta, dan jika ilmu pengetahuan maka harus ilmiah. Artinya sesuai dengan logika ya, bukan ngasal, ngarang, tapi benar. Terdapat data dari sumber yang valid dan kredibel. Nah, valid di sini artinya yang sahih, faktanya benar, yang nyata, benar-benar ada, dan kredibel itu bisa dipercaya. Jadi kita dalam membuat teks eksposisi karena isinya adalah informasi dan ilmu pengetahuan, maka isinya juga harus sahih, harus benar, dan juga harus dapat dipercaya. Jangan karangan atau asal-asalan. Contohnya banyak sekali yang bilang contohnya kita pernah menemukan suatu teks, jika ingin pintar, katanya tulisan tersebut harus dibakar, kemudian masukkan ke air dan minum airnya. Nah, itu adalah salah satu contoh teks eksposisi yang salah karena tidak valid dan tidak kredibel, tidak ilmiah ya. Dan juga itu tidak terbukti faktanya. Nah, jika ingin membuat teks eksposisi, buatlah teks eksposisi yang benar sesuai dengan fakta dan juga ilmiah. Bisa dikuatkan nanti dengan pendapat-pendapat para ahli atau dengan dalil-dalil, dengan undang-undang berdasarkan buku dan sebagainya ya. Selanjutnya, ciri teks eksposisi yaitu menyajikan fakta atau ilustrasi, contoh-contoh ya, sebagai alat penguat. Contohnya atau pengalaman siapa dijadikan ilustrasi. Yang terakhir ada berisi penjelasan informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang wajib ya. Karena pengertiannya juga berisi informasi dan ilmu pengetahuan, maka teks eksposisi isinya harus informasi dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ya tadi ini, yang pertama itu ada cirinya menggunakan bahasa yang formal. Nah, bahasa yang formal itu seperti apa? Bahasa yang formal yang pertama itu cirinya menggunakan susunan kata yang tepat sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang aturan penulisan bahasa Indonesia itu istilahnya bukan EYD tapi EBI, ejaan bahasa Indonesia. Jadi penulisannya harus sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Teks posisi aturannya seperti apa, maka harus seperti itu. Contohnya atau dalam penulisan huruf besar, huruf kecil, titik, koma dan sebagainya itu diatur dalam ejaan yang disempurnakan atau istilah yang sekarang itu ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Yang kedua, bahasa yang formal itu yaitu menggunakan kata ganti resmi. Contoh kalau berupa tulisan maka penulis ya katanya. Penulis mengajak, dengan ini penulis dan sebagainya, atau saya, Anda dan lain-lain. Jangan menggunakan kata ganti yang tidak resmi, lo, gua dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga, bahasa yang formal itu adalah bahasa yang di dalamnya menggunakan kata-kata baku. Yaitu kata baku adalah
kata yang sudah tercantum dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika belum tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka itu bukan kata baku dan itu tidak formal. Misalnya adalah bahasa-bahasa daerah, atau contoh lain adalah kata enggak. Enggak kan di dalam kamus tidak ada, harusnya ada dengan kata tidak. Ciri yang terakhir yaitu bahasa formal, yaitu menghindari penggunaan bahasa daerah. Jadi dalamnya full bahasa Indonesia, biar bahasanya formal, tidak dicampur-campur dengan bahasa daerah. 2. Pola pengembangan teks eksposisi. Nah, di dalam teks eksposisi ini terdapat beberapa pola dalam pengembangannya. Namun yang kita bahas antaranya ada 4. Yang pertama adalah pola umum khusus. Pola umum khusus ini ide pokok. Ide pokok dalam teks tersebut terdapat di awal dan diikuti dengan ide-ide penjelas. Kalau sering dikenalnya dengan paragraf deduktif dan induktif, ide pokoknya di depan. Jadi yang paling pentingnya di depan, kemudian dijelaskan lagi ya. Selanjutnya ada pola pengembangan yang kedua, yaitu khusus umum. Ini kebalikan, kalau tadi umum khusus, kalau ini khusus umum. Jadi hal-hal yang bersifat khususnya di awal dan diikuti oleh yang bersifat umum. Ini nanti ada pembahasan yang lebih rinci yang berkaitan dengan paragraf ya. Kalau ini umum khusus dan khusus umum, yaitu deduktif dan induktif. Selanjutnya yang ketiga ada pola ilustrasi. Nah, di dalam teks eksposisi ada yang menggunakan ilustrasi-ilustrasi atau contoh-contoh untuk menguatkan pendapatnya atau menguatkan argumennya. Di dalamnya terdapat ilustrasi yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Misalnya, kalau di sini ada pengalaman pribadi. Mengapa pengalaman pribadi? Biasanya pengalaman pribadi atau yang sudah terjadi itu lebih bisa menguatkan untuk supaya si pembaca atau si pendengar teks eksposisi ini yakin dengan argumen yang kita sampaikan. Misalnya pengalaman pribadi ketika sebelum melaksanakan rutin melaksanakan sholat duha dengan sholat tahajud seperti apa, dan setelah kita sering dan rutin melaksanakan sholat duha dan sholat tahajud yang terjadi apa. Nah, itu bisa jadikan ilustrasi sebagai penguat, apalagi dengan pengalaman pribadi yang sudah kita laksanakan. Atau juga dengan contohnya ada seorang yang suka merokok, kemudian karena merokok itu dia mengalami kanker di mulutnya atau di tenggorokannya. Itu ketika dia membuat teks eksposisi maka akan lebih menguatkan lagi. Karena apa? Karena dia sudah mengalami apa yang namanya bahaya merokok tersebut, sehingga orang akan lebih yakin ya dengan pengalaman yang sudah dia rasakan sendiri ya, menjadikan teks eksposisi. Pola pengembangan yang keempat itu ada pola perbandingan. Nah, untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Ditentukan persamaan atau perbedaannya berdasarkan aspek tertentu. Nah, pola yang keempat ini dalam penulisan teks eksposisi bisa juga dengan membandingkan satu hal dengan satu hal yang lain, membandingkan satu benda dengan benda yang lain, membandingkan satu tempat dengan tempat yang lain. Diambil persamaannya atau perbedaannya. Nah, ini juga berfungsi untuk meyakinkan. Contohnya, kehidupan di tempat yang kumuh dengan kehidupan di tempat yang bersih. Persamaannya atau perbedaannya apa? Sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Contohnya, kita akan membahas kesehatan orang yang tinggal di tempat yang kumuh dengan orang yang tinggal di tempat yang bersih. Nah, teks eksposisi yang kita ambil adalah manfaat, contohnya lingkungan bersih. Dan di dalamnya terdapat perbandingan antara tempat yang kumuh dengan tempat yang bersih. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, itu juga bisa memperkuat pendapat atau argumentasi yang ada dalam teks eksposisi, sehingga lebih meyakinkan si pembaca bahwasanya kebersihan itu memang sangat berkaitan dengan yang namanya kesehatan. Yang ketiga ada struktur teks eksposisi. Nah, ini adalah strukturnya, hanya ada 3 struktur dalam teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penjelasan ulang. Berarti kita dalam penulisan eksposisi lah, minimalnya jangan kurang dari 3 paragraf.
lebih banyak lebih baik, tapi jangan terlalu juga panjang biar orang si pembacanya itu tidak istilahnya lebih memudahkan untuk mendapatkan informasi. Nah, struktur yang pertama ada tesis. Tesis merupakan bagian paragraf yang berisi sudut pandang penulis terhadap masalah yang dibahas. Istilah lain dari tesis adalah pembukaan, yaitu apa yang akan dibahas oleh si penulis dituliskan dulu. Misalnya tadi bahaya merokok, maka dia si penulis biasanya menuliskan dulu tentang merokok atau rokok itu apa, merokok itu apa, atau langsung ke pembahasannya. Bisa berupa definisi atau pengertian rokok, atau langsung ke bahaya merokok seperti apa, bisa diungkapkan langsung oleh si penulis di paragraf tesis pembukaan. Kalau tadi sirih merah kan untuk di pembukaannya berupa definisi atau pengertian. Sirih merah adalah bisa seperti itu lebih mudah dalam penulisan teks eksposisi. Biar si pembaca juga paham, sirih merah itu adalah seperti, merokok itu adalah ini. Itu fungsinya untuk membuka, mengawali, sekaligus memberikan pemahaman si pembaca atau si pendengar tentang apa yang akan kita bahas atau apa yang si penulis bahas. Yang kedua adalah argumentasi. Nah, argumentasi adalah alasan yang digunakan sebagai pendukung sebuah pendapat yang ada di tesis. Mendukung pendapat yang ada di tesis. Ketika tesis membahas manfaat sirih merah, maka di paragraf argumentasi ini dimasukkan pendukung-pendukung yang dapat menguatkan atau menolak tergantung apa yang akan dibahas. Contohnya menguatkan pendapat bahwasanya si sirih merah ini memang dapat dijadikan obat tradisional. Maka dimasukkan pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang mendukung. Contohnya tadi berdasarkan penelitian para ahli bahwasanya sirih merah itu dapat mengobati berbagai macam penyakit. Berdasarkan profesor, berdasarkan dokter, berdasarkan buku. Nah, itu adalah pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang bisa menguatkan pendapat yang ada di tesis. Tesis itu pembukaan tadi. Begitu pula bahaya merokok, berdasarkan ilustrasi juga bisa dikuatkan, berdasarkan penelitian juga bisa, bahwasanya memang merokok itu berbahaya ya, atau dapat mengganggu kesehatan. Nah, bagian argumentasi ini juga bagian yang memuat alasan sehingga dapat memperkuat argumen atau menolak argumen. Artinya teks eksposisi bukan hanya mengenai mendukung pendapat, tapi juga bisa menolak. Contohnya tadi yang bahwa kalau kita buku atau tulisan itu dibakar, kemudian sekamnya dimasukkan ke air, kemudian diminum, maka kita akan mengetahui, akan lebih pintar lagi. Nah, itu adalah kita dapat menyanggah pendapat tersebut, yaitu berdasarkan itu justru akan menambah penyakit dan tidak akan menambah pengetahuan kita, karena tidak ada alasan ilmiah yang bisa menguatkan pendapat tersebut. Nah, itu berarti argumentasinya berisi mengenai penolakan tesis tersebut. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang pendapat dari sebuah tesis yang sudah dikemukakan di awal teks paragraf. Penegasan kembali ini tetap disertai fakta dan bukti-bukti yang mendukung. Penegasan ulang ini bisa dikatakan juga mengenai dengan istilah simpulan ya, kesimpulan atau simpulan. Ditegaskan kembali atau diterangkan kembali di paragraf terakhir, namun secara singkat. Jadi tesis dan argumentasi paragraf 1, paragraf 2 ini bisa diringkas di paragraf 3, disimpulkan di paragraf 3. Dan biasanya di paragraf 3 ini juga mengandung kata-kata persuasi atau ajakan kembali ya. Contohnya, oleh karena itu sebaiknya kita menghindari yang namanya merokok. Oleh karena itu bahwasanya sirih merah memang bisa digunakan untuk mengobati penyakit dengan cara yang tradisional. Itu contoh penegasan ulang atau simpulan. Nah, kaidah selanjutnya materi yang keempat yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada kata teknis. Kata teknis ini juga sering dikatakan adalah kata istilah atau peristilahan-istilahannya yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kalau kita membahas mengenai
contohnya mengenai suatu hutan, maka akan muncul istilah-istilah hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut. Terus kalau kita contohnya menerangkan yang berkaitan dengan matematika, maka di sana juga akan ada beberapa istilah matematik seperti diagonal, kemudian apa statistika dan sebagainya. Itu adalah, nah di sini adalah kata teknis ini biasanya berhubungan dengan apa yang akan dibahas. Contoh kalau dalam merokok nanti kata teknisnya apa saja yang muncul. Kemudian kalau membahas teks kesehatan, istilah apa saja yang muncul. Nah itu kata-kata istilah atau kata-kata teknis. Yang selanjutnya ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi sebab akibat ya. Ada biasanya terdapat dalam konjungsi kualitas ini ada kausalitas, ada juga konjungsi kronologis. Istilah apa ya? Jadi yang kedua ini konjungsi saja. Di dalamnya ada konjungsi kualitas dan kronologis. Kalau kausalitas itu yang berhubungan dengan sebab akibat. Misalnya kata-kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan sebagainya, itu merupakan konjungsi kausalitas. Di dalam teks eksposisi ini juga ada konjungsi kronologis, yaitu konjungsi yang berhubungan dengan urutan kejadian atau keterangan waktu. Misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, seterusnya, dan sebagainya ya. Itu merupakan kata konjungsi kronologis. Ini bukan hanya konjungsi kausalitas, di dalamnya juga terdapat konjungsi kronologis. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks eksposisi yaitu kata kerja mental. Nah, kata kerja mental adalah kata kerja yang berhubungan dengan perkiraan dan perasaan. Misalnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, jika ada kata-kata yang seperti itu, maka itu namanya adalah kata kerja mental. Dan di dalam teks eksposisi yang berisi mengenai argumen-argumen atau pendapat-pendapat, maka kata kerja mental ini biasanya ada ya, berdasarkan, menduga, kemudian berasumsi. Contohnya, banyak orang berasumsi bahwasanya, banyak orang menduga bahwasanya sirih merah dapat menyembuhkan. Banyak orang memperkirakan dan sebagainya. Nah, itu merupakan kata kerja mental, salah satu ciri dari kaidah kebahasaan teks eksposisi, atau merupakan salah satu kaidah dari kebahasaan teks eksposisi. Yang keempat ada kata perujukan. Nah, kata perujukan ini biasanya terdapat pada apa ya? Pada struktur argumentasi. Nah, biar kuat argumennya itu biasanya di dalamnya ada kata rujukan. Kata rujukan itu contohnya merujuk pada pendapat profesor, merujuk pada buku, merujuk pada undang-undang, merujuk pada dalil, berdasarkan undang-undang, berdasarkan. Nah, itu merupakan kata-kata rujukan. Di dalam teks dalam teks eksposisi, salah satu kaidah kebahasannya itu ada kata-kata rujukan. Ini biasanya untuk menguatkan di struktur argumentasi ya. Yang terakhir ada kata persuasif. Nah, kata persuasif ini seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harusnya. Nah, itu merupakan ciri-ciri atau contoh-contoh kata persuasif yang berupa ajakan ataupun bujukan mengenai sesuatu ya. Cirinya adalah ada kata-kata seperti tadi, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, itu untuk pembahasan kita hari ini. Ada pengertian, ada ciri-ciri, ada pola, ada struktur, dan kaidah kebahasaan. Untuk tugasnya bisa nanti dilihat di Google Classroom di kolom tugas. Nanti akan disediakan untuk tugas bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa langsung di WA saja ataupun di Google Classroom. Ya, cukup sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.